Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang memahami dan merawat penderita demensia. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, memang kesehatan ini menjadi suatu topik yang menarik karena menyangkut semua orang, gitu Pak Paul ya. Walaupun ilmu kedokteran itu begitu maju, tetapi juga penyakitnya rupanya makin bertambah-tambah gitu. Macam-macam gitu Pak Paul. Nah, ada yang disebut demensia. Itu apa sebenarnya Pak Paul? Sesungguhnya demensia atau kepikunan bukanlah suatu nama penyakit Pak Gunawan. Demensia adalah suatu gejala atau kondisi yang terjadi di dalam otak yang ditandai dengan menurunnya fungsi mental. Nah, gejala ini dapat dan sering ditemukan pada penyakit-penyakit lainnya seperti Alzheimer dan Parkinson. Jadi seperti gejala pilek dan batuk ditemukan dalam sakit flu, demikian pula lah demensia ditemukan dalam sakit Alzheimer dan Parkinson. Berarti itu tidak berdiri sendiri gitu Pak Paul ya? Orang tidak ada yang hanya kena demensia saja gitu, tidak ya? Bisa Pak Gunawan, jadi ada orang-orang yang hanya demensia saja. Dan itu memang nggak dimasukkan ke dalam kategori penyakit Alzheimer atau Parkinson. Nah, kalau orang hanya kena demensia saja, memang ya nggak dipanggil ini sebagai sebuah penyakit, tapi sebuah kondisi penurunan fungsi mental akibat usia yang bertambah. Nah, itu biasanya kalau pikun ini Pak ya, itu kan diderita oleh orang-orang yang sudah umurnya banyak itu, jadi yang sudah tua gitu Pak. Apakah orang muda juga bisa terkena Pak? Enggak, kalau orang muda terkena, dia terkena penyakitnya. Misalnya anak muda yang terkena Parkinson disease yang terkenal adalah pemain film atau aktor Michael J. Fox. Seingat saya dia terkena itu penyakit di usia 20-an akhir sebelum 30 tahun. Nah, sekarang sudah lebih dari 20 tahun dia mengidap penyakit tersebut. Nah, itu bisa jadi nantinya di usia tuanya dia juga mengalami demensia. Tapi saat ini memang belum, dia hanya mengalami gejala-gejala Parkinson yang lain-lainnya. Tapi apakah orang yang berusia muda bisa menjadi demensia, pikun atau apa secara alamiah tanpa ada misalnya kecelakaan, benturan kepala dan sebagainya? Saya kira ya enggak gitu. Nah, tadi Pak Paul katakan ada benturan kepala, kecelakaan itu membuat orang kadang-kadang lupa sebagian atau bahkan seluruhnya masa lalunya. Itu bisa. Apakah tergolong demensia ini Pak? Bisa, jadi memang ada gejala-gejala yang seperti demensia yang dapat dialami oleh orang yang mengalami kecelakaan. Sebetulnya kecelakaan yang melibatkan benturan kepala bukan saja bisa mempengaruhi ingatan atau memori, tapi juga bisa mempengaruhi emosi Pak Gunawan. Jadi ada orang-orang yang memang mengalami gangguan atau cedera di kepalanya, bisa mempunyai depresi, bisa mau membunuh diri. Nah, maka ini yang terjadi misalkan seperti para pemain football di Amerika Serikat, ada beberapa yang di usia relatif muda membunuh diri. Dan akhirnya diketahui bahwa mereka menderita cedera pada otak mereka karena waktu bermain sport football itu tuh terlalu keras sekali bentur-benturannya, sehingga memang mengakibatkan gangguan-gangguan itu. Jadi bukan hanya bisa mempengaruhi ingatan, tapi juga bisa mempengaruhi emosi mereka. Jadi ada beberapa cabang olahraga itu yang bisa menimbulkan demensia pada seseorang gitu Pak Paul. Misalnya tinju gitu, yang mempengaruhi otaknya. Bisa seperti itu Pak Paul? Itu yang dialami oleh Muhammad Ali misalnya ya. Dia itu memang terkena Parkinson Pak Gunawan. Nah, sudah tentu Parkinsonnya kita bisa lihat dengan tremor atau gemetar-gemetar pada tangan atau kepalanya. Namun juga bisa, nah di dalamnya itu ada demensianya pula. Nah, sebenarnya demensia ini bisa kita kenali sejak dini atau tiba-tiba saja seseorang itu terkena demensia ini Bapak? Demensia dapat memunculkan berbagai gejala yang tidak selalu terlihat jelas Pak Gunawan sebagai masalah pada awalnya. Misalnya ya, lupa. Nah ini kan biasa ya, lupa. Nah jadi ada orang-orang yang memunculkan gejala-gejala yang
kita anggap ya biasa-biasa aja gitu. Namun perlahan tapi pasti gejala mulai melebar, sehingga bukan saja lupa tetapi juga mengulang-ulang sesuatu. Si penderita akan menanyakan sesuatu yang telah ditanyakannya beberapa menit yang lalu, dan sama sekali tidak dapat mengingat bahwa ia telah menanyakannya. Dan yang kadang membuat frustrasi adalah ia mudah lupa dengan apa yang telah kita sampaikan kepadanya, seperti janji pertemuan, namun karena tidak dapat mengingatnya sama sekali, dia malah menyalahkan kita bahwa kita itu lalai memberitahukannya. Nah, jadi ini adalah gejala-gejala demensia yang dapat kita amati. Nah, waktu udah mulai mengulang-ulang, waktu mulai melupakan janji-janji pertemuan, nah biasanya itu kita baru ngeh tuh bahwa ini bukan sekadar lupa, bahwa ini udah masuk ke demensia atau kepikunan. Nah, ini bisa memang menyusahkan orang, Pak Gunawan. Karena misalkan ya kita membawa orang tua kita yang terkena demensia ke sebuah perkumpulan atau apa, misalkan dia senang dengan pemahaman Alkitab atau persekutuan, nah dia bisa mungkin memberikan kesaksian yang sama setiap minggu, Pak Gunawan. Tapi waktu kita ingatkan dia, Papa atau Mama, minggu lalu sudah membicarakan ini, oh belum, dia berkata, ini baru saya katakan hari ini kok. Nah, dia akan ulang lagi, setiap minggu ulang. Nah, biasanya itu istri atau suami atau anak yang membawanya lama-lama malu karena ayahnya misalnya kok kalau datang ke persekutuan memberikan kesaksian yang sama terus menerus, akhirnya ya karena malu nggak dibawa lagi ke dalam persekutuan. Nah, menurut saya ini keliru, seharusnya tetap saja dibawa, tidak apa-apa. Atau yang lain yang tadi saya sudah sebut adalah misalkan udah membuat janji ya, hari ini nih atau besok misalnya jam 10 kita akan ketemu dengan siapa gitu, atau kita akan ke dokter. Iya. Nah, besok jam 9 kita katakan sudah siap, kita mau ke dokter. Nah, dia akan berkata, siap kemana? Kan kemarin saya sudah ingatkan hari ini kita ke dokter. Enggak, kamu nggak bilang apa-apa kemarin. Iya, saya udah bilang kemarin gini. Enggak. Nah, benar-benar dia nggak ingat gitu bahwa kemarin udah janjian mau ke dokter hari ini. Jadi kalau sampai orang mulai memperlihatkan gejala-gejala seperti itu, dapat dipastikan memang ya sudah mulai mengalami demensia atau kepikunan. Ya, jadi bedanya dengan lupa itu apa sebenarnya? Orang kan bisa lupa itu sejak muda sekalipun, banyak orang yang melupakan sesuatu gitu. Tetapi apa bedanya dengan demensia ini, Pak? Secara singkatnya adalah kalau kita ini lupa yang wajar, waktu diingatkan kita tahu kita lupa. Kalau demensia kita lupa dan diingatkan kita nggak tahu kita lupa. Begitu dah. Kayak misalnya kalau kita lupa bahwa kita udah ngomong, kita udah bersaksi yang sama, diingatkan minggu lalu kamu sudah bicara yang sama, oh iya baru ingat. Nah, itu tuh lupa yang wajar. Atau kamu lupa kita udah janji mau ke dokter, oh iya saya lupa. Padahalnya ya memang saat itu kita ingat, sekarang nggak ingat lagi, itu yang terjadi. Tapi kalau orang terkena demensia benar-benar kosong, dia nggak bisa mengingat sama sekali bahwa kemarin sudah diingatkan hari ini akan ke dokter. Sama sekali dia nggak ada ingatan itu. Sama sekali dia nggak ada ingatan minggu lalu dia telah memberikan kesaksian yang sama di dalam persekutuan. Nah, waktu kita ingatkan tetap nggak ada itu ingatan sama sekali. Jadi itu bedanya lupa yang wajar, yang biasa, dan lupa yang karena demensia. Tapi kan pada awalnya orang itu kalau diingatkan pasti akan mengatakan, oh iya saya lupa. Tapi lama-lama dia menyangkali hal itu gitu, Bapak. Jadi ini suatu perkembangan dari lupa atau bagaimana, Bapak? Enggak, jadi biasanya kalau memangnya kita ini lupa wajar, kita nggak terkena demensia, ya udah waktu diingatkan ya kita, oh iya. Atau ada yang kita memang bisa aja lupa, tapi kebanyakan waktu diingatkan, oh iya, saya ingat dah sekarang udah janji ya, tapi saya lupa, maaf. Nah begitu. Tapi kalau demensia selalu akhirnya nggak ingat, selalu lupa. Itu apakah ada bagian otak yang rusak gitu, Bapak? Secara organik, secara fisik, secara otak terjadi memang perubahan-perubahan, Pak Gunawan, yang membuat akhirnya tuh kepikunan itu menjadi bagian dari orang tersebut. Nah sudah tentu ya nggak semua orang tua akan pikun, Pak Gunawan. Nah jadi kita mesti memang menjelaskan hal ini, karena kadang-kadang orang berpikir kalau tua pasti pikun. Enggak.
Ada orang yang sudah umur 90 tahun tetap mempunyai pikiran yang sangat tajam, tapi ada orang yang baru umur 70 tahun, pikirannya sudah mulai memang pikun. Jadi memang nggak sama. Dan itu yang dilupakan, itu hampir semua bagian dari kehidupan ini, atau hanya tertentu aja gitu Pak Bol. Artinya ada orang yang bisa menghafal atau mengingat-ingat nama seseorang, tetapi untuk meletakkan barang di mana itu dia selalu lupa, selalu tidak bisa ingat lagi gitu. Nah, selama memang hanya terbatas pada itu, tapi dia nama orang dia ingat, semuanya ingat, hanya taruh barangnya aja di mana dia lupa, itu adalah suatu proses penuaan yang wajar Pak Gunawan. Kita punya ingatan memang gak akan sama lagi seperti dulu, jadi itu wajar. Jadi itu bukan demensia. Gejala yang lain apa Pak? Satu hal lain yang kadang dialami oleh penderita demensia adalah halusinasi. Sebagai contoh ya, ia melihat kita mengambil uangnya, padahal tidak. Masalahnya adalah karena itu adalah halusinasi, baginya jelas bahwa kita telah mengambil uangnya, dan ia melihatnya dengan kepala sendiri, mata kepala sendiri. Penjelasan apapun yang kita berikan tidak akan mempan untuk mengubah pemikirannya. Nah, sudah tentu perilaku seperti ini bukan saja melelahkan, tapi juga menyusahkan. Siapapun yang kita minta untuk menjaganya akhirnya tidak tahan menghadapinya, atau ia sendiri yang meminta kita memecat orang tersebut. Nah, lebih buruk lagi adalah ada kalanya ia sendiri yang mengusirnya. Kenapa? Yaitu dia akan berkata orang tersebut, perawat tersebut mengambil uangnya. Kita katakan, kapan? Dia sebut, tadi lagi ngapain, saya lagi ngapain, saya lihat dia ambil uang saya, apa. Padahal uangnya nggak ada yang diambil. Tapi bagi dia, sungguh-sungguh dia melihat perawat itu mengambil uangnya. Ini bagian dari halusinasi. Halusinasi jadi artinya melihat sesuatu yang memang tidak ada dasar realitas ya, tapi dalam bayangannya sendiri. Namun bagi dia itu adalah suatu hal yang real. Iya. Ada yang pernah saya temui itu, dia tidak menyebutkan bahwa ada seseorang yang mengambil, tapi dia yakin barangnya hilang ini diambil orang gitu Pak Bos. Iya. Walaupun setelah dicari akhirnya ketemu. Iya. Iya. Gitu. Tapi apakah itu kan bukan halusinasi? Yang dia tidak melihat sesuatu atau mengatakan bahwa ada seseorang yang melakukan itu. Betul. Itu belum ke arah halusinasi, tapi itu udah masuk kategori yang berbeda, yang lebih sedikit ringan, yaitu delusi. Yaitu mengembangkan pemikiran bahwa sesuatu terjadi meskipun tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tapi memang efeknya ya sama Pak Gunawan. Jadi akhirnya orang nggak tahan, karena dia akan menuduh seseorang mengambil uangnya meskipun dia sendiri nggak melihatnya. Nah, pemikiran-pemikiran baik itu delusional maupun yang bersifat halusinasi itu biasanya akan memang menyusahkan orang. Ya. Karena memang ada orang yang mesti dijadikan objeknya itu. Iya. Pelakunya seolah-olah gitu, dan dia mempertahankan itu. Betul, dipersalahkan. Betul. Jadi dia akan menuduh kuncinya hilang karena ada yang mencuri. Apanya hilang, ada yang ngambil, padahalnya nggak ada yang mengambil sama sekali. Nah, waktu kita mulai melihat orang tua kita begitu, ya kita perhatikan saja. Kalau jarang-jarang begitu, ya berarti ya nggak menjadi demensia. Tapi kalau makin sering dia ngomong, barang saya ini nggak ada, ini saya nggak ada, ini saya nggak ada, berarti memang sudah masuk ke demensia. Nah, orang biasanya yang dicurigai itu memang pada dasarnya dari dulu dia sudah tidak senang dengan orang itu, atau tiba-tiba saja Pak? Bisa dua-duanya Pak Gunawan. Sudah tentu kalau memang dia udah nggak senang dengan orang tersebut menjadi-jadi. Ya, jadi misalnya ada satu kasus yang saya ketahui, si menantu ini yang sudah tua juga sebetulnya nggak disukai oleh mertuanya yang sudah sangat tua dari dulu, nggak terlalu disukai. Nah, sekarang si mertua itu terkena demensia di usia yang sudah sangat lanjut. Ya udah dah, si mantu itu tambah habis dituduh habis-habisan melakukan ini, melakukan itu, padahalnya sama sekali si menantu nggak melakukan apa-apa. Tapi juga bisa tanpa ada perasaan dendam atau apa, kemudian orang itu dijadikan objeknya gitu. Bisa juga, betul. Misalnya ada perawat yang merawat dia, nah nggak ada hujan, dia akan menuduh si perawat itu yang mengambil. Atau ada orang datang, nah dia menyangka ini orang datang untuk mengambil barangnya.
Bisa, betul. Iya, itu pada mulanya memang sulit kita itu tidak percaya pada orang ini. Kan pada mulanya ini orang tua kita sendiri, kita mempercayai saja apa yang dia ngomong itu, Mas. Betul. Baru setelah berulang kali kita tahu bahwa ini ternyata Betul. sudah menderita demensia ini tadi gitu, Pak Bang. Betul, betul. Ya dulu kita mungkin jarang mendengar hal-hal ini karena memang pada umumnya demensia ini atau kepikunan ini mulai bermunculan di usia yang uzur, yang benar-benar sudah tua. Nah, dengan membaiknya pengobatan perawatan medis, usia orang bertambah, makanya kita lebih sering melihat masalah demensia ini. Iya. Tetapi ada gejala yang lain lagi, Pak, yang bisa dikenali. Ada, Pak Gunawan. Hal lain yang seringkali dialami penderita demensia adalah naik turunnya emosi. Kadang tanpa sebab ia dapat menangis, atau sebaliknya marah-marah. Singkat kata, kita tidak pernah tahu dengan pasti apakah hari ini akan menjadi hari baik atau hari buruk baginya dan bagi kita pula. Sebab emosinya dapat meluap kemana-mana tanpa ada pemicunya sama sekali. Tidak bisa tidak, kita yang hidup bersamanya mesti siap menjadi tempat penampung luapan emosinya. Nah, meskipun kita nggak mengerti, ya udah dah, bagaimana? Kita bisa dimarahi habis-habisan, atau tiba-tiba dia bisa nangis sedih sekali. Nah, jadi emosi itu naik itu tuh juga bisa mengganggu kita. Bisa senang sekali atau enggak, Pak Bos? Bisa, tapi memang lebih jarang, Pak Gunawan. Sudah tentu kita akan senang kalau lebih banyak senang. Iya, makanya. Tapi justru lebih banyaknya memang marah dan betul, ini ya. Betul. Nangis. Betul. Iya. Lalu ada gejala yang lain, Pak Bos? Ada. Satu lagi adalah, dan ini agak berat untuk kita lihat, adalah pada akhirnya ia tidak lagi mengenali orang di sekitarnya. Ia mengira kita adalah suaminya atau istrinya, atau ia mengira kita adalah ayahnya atau ibunya, padahal kita adalah anaknya. Nah, sewaktu ia mengira kita adalah ayah atau ibunya, ia akan berperilaku sebagai seorang anak kecil dan memperlakukan kita seakan-akan kita adalah ayah dan ibunya. Nah, sudah tentu hal seperti ini tidak mudah untuk kita hadapi sebab di mata kita ia adalah tetap ayah kita atau ibu kita yang kita hormati. Namun sekarang ia berubah menjadi seorang anak kecil yang ketakutan atau yang merengek-rengek meminta sesuatu. Nah, ini nih nggak gampang untuk kita hadapi secara emosional. Tapi kadang-kadang ini yang kita harus hadapi, dan kalau memang terkena demensia di hari-hari di makin tinggi tingkatannya atau makin parah keadaannya, biasanya ini yang terjadi, dia nggak bisa lagi mengenali siapa-siapa. Tapi kalau orang yang nggak terlalu kenal melihat reaksi seperti ini kan dianggapnya orang gila itu, Pak Bos. Bisa ya, karena dianggap kok udah nggak ada ingatan sama sekali. Tapi padahalnya memang ya bukan, ini adalah bagian demensia, apalagi kalau memang usianya sudah tua. Iya. Lalu bagaimana gitu, Pak Bos? Kalau penderita itu tidak bisa mengurus dirinya sendiri, itu lalu bagaimana? Biasanya memang di tahap akhir penderita demensia itu udah nggak bisa lagi berjalan atau mengurus diri dan kebersihannya, nggak bisa lagi dah. Dia akan buang air, diranjang, dia nggak bisa jalan, harus diangkat, dimasukkan, didudukan di kursi roda. Singkat kata, dia memerlukan perawatan penuh. Makan masih disuapkan, dan kalau sudah tidak dapat makan lewat mulut lagi, maka terpaksa ia harus diberi makan lewat selangnya, dan ini bisa berlangsung lama bahkan bertahun-tahun. Jadi menjadi suatu beban tersendiri bagi keluarga di mana ada anggota keluarganya yang terkena demensia ini, Pak Bos ya? Betul. Jadi memang pada akhirnya orang tersebut akan diam saja atau pasif sekali di tempat tidur. Ada yang membuka matanya, ada yang juga nggak lagi membuka matanya. Ya udah terus begitu, makan akhirnya harus disuap atau harus dipakaikan selang. Lalu bagaimana kita sebagai anggota keluarga yang selalu tinggal bersama dia dengan orang seperti ini, Pak Bos? Ya bisa enggak, Pak Gunawan, memang kita harus melakukan dua hal ya yang akan saya bagikan, yaitu yang pertama ikuti iramanya, dan yang kedua lakukanlah sedapatnya bukan seidealnya. Coba kita lihat ya, yang pertama ikuti iramanya berarti jangan beradu pendapat dengannya, jangan berharap apalagi memaksanya untuk mengerti. Dengan kata lain, jangan berusaha untuk meluruskan apapun
upaya untuk meluruskannya hanya akan memperburuk keadaan. Kita harus mengerti bahwa bukannya ia tidak mau mengingat, memang ia tidak bisa mengingat. Bukannya ia tidak mau tahu, memang ia tidak tahu. Bukannya ia tidak mau mengendalikan emosi, memang ia tidak dapat mengendalikan emosi. Dan satu lagi, bukannya ia tidak mau percaya, memang ia tidak dapat percaya. Jadi, jangan berupaya untuk membuatnya sadar. Nah, saya nggak mengatakan mengikuti irama hal yang mudah, Pak Gunawan. Berat. Saya ada kenal satu kasus di mana si mertua yang sudah tua ini terkena demensia dan terus menuduh mantunya itu tuh mempunyai hubungan dengan perempuan lain. Jadi pulang pergi dia marahi, dia tuduh, ini menantunya baik sekali, ya sabar, nggak pernah nyaut, dia diam aja. Ada tamu berkunjung, langsung dimarahi itu tamu karena disangka menggoda menantunya. Macem-macem dah, nggak ada orang lewat pun dia katakan orang itu lewat mau menggoda menantunya, mau berhubungan dengan menantunya. Nah, luar biasa merepotkannya. Tapi memang nggak bisa menjelaskannya, nggak bisa kita sadarkan dia. Jadi ya udah, dia ngomong begitu kita dengarkan saja. Memang yang nggak enaknya adalah bikin malu. Sebab kalau misalnya dibawa misalkanlah ke gereja, dia ngomong sama orang-orang di gereja bahwa menantunya ada hubungan dengan perempuan lain. Nah, kalau orang ngerti bahwa ini wanita atau ini ibu terkena demensia, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau orang nggak mengerti bahwa ini orang terkena demensia, akan berpikir benar-benar menantunya yang mereka kenal itu tuh ada hubungan dengan orang lain. Nah, jadi secara sosial saya bisa mengerti akhirnya kebanyakan kalau ada orang yang terkena demensia dalam rumah, akhirnya ya udah dipisahkan, didiamkan saja di rumah, karena kalau di luar bisa membuat kekacauan. Tapi kalau diam di rumah terus nggak ada kontak dengan orang, itu makin memperburuk juga sebetulnya. Iya, karena secara fisik dia nggak ada kelainan apa-apa gitu Bapak ya, kecuali otaknya. Betul. Jadi sebetulnya dia masih bisa nggak misalkan ke gereja, bisa mendengarkan khotbah, masih bisa membaca Alkitab, masih bisa, sebab ngomong kadang-kadang masih nyambung, nggak ada masalah. Tapi ada poin-poin tertentu di mana memang benar-benar ya udah nggak bisa nyambung lagi begitu. Lain dengan Alzheimer. Kalau orang terkena Alzheimer, Pak Gunawan, pada akhirnya memang secara total udah nggak bisa lagi nyambung sama sekali. Iya. Apakah ada upaya pemberian obat-obatan tertentu gitu untuk mencegah atau menguranginya, Pak? Sebetulnya memang nggak ada obatnya, Pak Gunawan. Obat-obat yang diberikan hanyalah mungkin memperlambat saja. Tapi kalau orang sudah terkena demensia, ya akhirnya dia harus menjalani sampai ke titik akhir itu. Iya. Lalu selain itu apa yang bisa kita kerjakan lainnya, Pak? Saran kedua adalah lakukanlah sedapatnya, bukan seidealnya. Idealnya kita merawat orang tua kita sendiri. Tapi bila itu tidak mungkin, relakanlah ia untuk dirawat oleh orang yang lain. Walau ia menuntut kita untuk merawatnya, keraskanlah hati untuk menolak bila memang itu tidak dapat kita lakukan. Saya ngerti kadang-kadang berat hati. Aduh, kok kesian orang tua minta, nggak mau dirawat oleh yang lain, kecuali hanya kamu saja. Tapi memang kalau tidak memungkinkan, tidak apa, keraskan hati. Karena memang dalam hitungan waktu yang tidak terlalu lama lagi, dia pun juga tidak akan tahu lagi sebetulnya bahwa dia dirawat oleh siapa. Jadi memang nggak mudah. Kenapa nggak mudah ya? Merawat penderita demensia tidak beda dengan merawat bayi. Semua jadwal aktivitas harus disesuaikan dengan jadwal aktivitas dan kebutuhannya. Itu sebab penting bagi kita mengatur tenaga dan tugas, jangan sampai kita melalaikan tanggung jawab kita sendiri. Ya, jadi kita harus mengatur kekuatan dan sumber daya, sebab ini tidak berakhir dengan cepat. Tidak ada obat yang dapat mengembalikannya ke kondisi semula. Iya, pasti orang lebih senang merawat bayi Mas Mbak daripada merawat penderita demensia ini. Kalau bayi itu masih ada lucu-lucunya. Nah, ini kan betul, sangat menjadi beban gitu. Tetapi bagaimana kalau memang betul-betul tidak bisa dan diserahkan kepada perawat? Apakah kita sebagai anggota keluarga itu tidak memberikan perhatian yang lainnya secara khusus kepada anggota keluarga yang terkena demensia ini, Pak? Sudah tentu
kalaupun kita meminta ya bantuan perawat dan sebagainya, sedapatnya kita juga terus memberikan perhatiannya kepada si penderita demensia. Kita tetap mencoba mengajaknya bicara, kita tetap misalnya berdoa baginya atau bernyanyi untuknya. Jadi kita tetap memang menjaga adanya interaksi itu dengan dia. Iya, tujuannya apa Pak Paul? Sebab ya begini Pak Gunawan, nomor satu dengan kita terus menjaga interaksi dengan dia, mudah-mudahan dia masih terus bisa mempertahankan ingatan-ingatannya itu. Tapi yang nomor dua juga adalah, bukankah meskipun dia nggak bisa mengerti perkataan kita, tapi dia bisa menangkap kasih sayang kita. Pada akhirnya yang dia mengerti adalah dia dikasihi apa tidak. Dia mungkin nggak lagi mengerti yang kita ngomong, nggak nyambung atau apa, tapi dia tetap tahu dia dikasihi atau tidak dikasihi. Iya, biasanya memang kalau penderita demensia ini tadi mempunyai penyakit yang lain yang lebih kompleks, nah itu makin memperparah keadaannya, gitu Pak Paul ya. Betul sekali. Makin mempersulit kita sebagai anggota keluarga untuk merawatnya. Betul sekali. Pak Paul, dalam hubungan ini apakah ada firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan, Pak? Salah satu janji terindah yang pernah dibuat manusia adalah janji yang diikrarkan oleh seorang menantu kepada mertuanya, yaitu janji Ruth kepada Naomi. Mari kita simak. Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Nah, jadikanlah ini komitmen kita pula untuk memberi yang terbaik kepada orang yang kita kasihi dan mengasihi kita. Dalam hal ini adalah orang tua kita, Pak Gunawan. Jadi berilah yang terbaik kepada mereka. Iya, pada waktu itu memang si Naomi ini tidak demensia ya Pak Paul ya? Enggak, berarti betul. mereka masih itu, tetapi ada komitmen yang diberikan oleh Ruth kepada ibu mertuanya. Betul. Yang menantu yang satu kan meninggalkan Betul. Naomi gitu. Betul. Ini suatu teladan yang baik antara menantu dan mertua. Ya, terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang memahami dan merawat penderita demensia. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan